Om Swastiastu. Semeton titiang Jembrana Bali Nusantara. Jadi pada VT ini kami akan menyampaikan tentang kajian mengenai misteri tabir keberadaan harta karun tak benda yang tersimpan di Kabupaten Jembrana. Jadi kajian ini kami landasi dengan kajian akademik, kajian budaya, serta kajian Hindu Nusantara. Jadi sebelum kami mengupas tentang tabir misteri harta kekayaan tak benda Jembrana ya. Jadi kami mulai dengan keberadaan negeri Nusantara. Jadi secara akademik ya, bahwa sering disebut bahwa negeri Nusantara Indonesia, jadi dalam hal ini sering kami nanti sebutkan negeri Nusantara ya. Jadi secara akademis negeri Nusantara ini sangat kaya raya ya. Jadi sangat melimpah kekayaan alamnya. Jadi kenapa negeri Nusantara ini sangat kaya raya ya, dari zaman dulu sampai sekarang, itu adalah dari kajian akademisnya bahwa sering disebut negeri Nusantara itu adanya bonus demografi ya. Jadi yang pertama bonus demografi itu adalah negeri Nusantara itu diapit oleh dua benua besar ya, dua samudra luas ya. Jadi yang juga berada di titik tengah Katulistiwa ya. Jadi posisi Nusantara ini adalah berada di titik tengah ya. Jadi kalau dari kajian budaya Nusantara dan juga Hindu Nusantara, bahwa Siwa atau Tuhan itu menciptakan dunia, menciptakan jagat raya itu adalah di posisi atas negeri Nusantara ini ya. Jadi di ruang angkasa di tengah-tengah daratan Nusantara ya. Jadi Siwa beryoga ya. Jadi di posisi, kalau orang Hindu bilang, di niskalanya di posisi negeri Nusantara ini, Siwa itu beryoga. Jadi ketika Siwa beryoga menciptakan dunia dan jagat raya ya, dengan segala isinya. Jadi negeri Nusantara ini kalau dari sisi Hindu Nusantara ya, jadi sering disebut dengan tapak dara ya. Jadi titik nol, jadi koordinat 0.0
dunia itu berada di Nusantara ya. Jadi Siwa beryoga di tapak dara, di perapatan dunia itu ada di Nusantara ya. Jadi ketika perapatan dunia itu ada di Nusantara ya, sehingga negeri Nusantara ini sangat kaya raya ya. Jadi karena merupakan titik koordinat nol dunia ya. Jadi titik nol jagat raya. Kemudian karena luasnya negeri Nusantara ini ya, jadi kalau boleh kami sebut ya, jadi titik nol itu adalah towernya Nusantara ya. Jadi towernya dunia itu ada di Nusantara ya. Jadi tower yang lebih lancip ya, atau yang lebih kecil. Jadi kalau dari kajian Hindu Nusantara, pasupatinya tower Nusantara itu adalah berada di posisi di Pulau Bali ya. Jadi titik nol tapak daranya Nusantara itu berada di Bali ya. Jadi kalau dari kajian budaya ya, dari kajian akademik, dulu zamannya pemerintahan Pak Harto ya, Presiden Soeharto, Pulau Bali ini masuk di Indonesia Barat ya. Jadi akhirnya pada saat itu juga dari beberapa kajian ilmuwan, jadi ada selisih waktu ya antara Bali dan pulau-pulau yang ada di Indonesia Barat. Ada selisih waktu 1 jam, sehingga Bali itu diposisikan berada di posisi Indonesia Tengah ya. Jadi tidak lagi berada di posisi Indonesia Barat. Itu artinya bahwa Bali itu adalah tapak dara atau titik koordinat nol daripada Nusantara ya. Jadi karena Nusantara itu kaya dari titik nol jagat raya, jadi Bali ini juga karena merupakan titik nol Nusantara juga kaya ya. Kalau Nusantara kaya dengan kekayaan dalam bentuk benda ya. Jadi seperti rempah-rempah, tambang. Tapi kalau Bali ini kekayaannya tak benda. Jadi kekayaan Bali tak benda ini tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dirasakan ini, kalau orang Bali menyebut ya, Hindu Nusantara menyebut ada kekayaan Bali ini adalah kekayaan taksu Bali ya. Jadi tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Tapi taksu Bali ini bisa mendatangkan devisa dan bisa mendatangkan uang. Sehingga Bali itu juga menjadi kaya raya juga. Karena titik nol Nusantara itu berada di Bali. Jadi ketika di Bali ini merupakan titik nolnya Nusantara, lalu titik sentral atau titik nolnya, koordinat nolnya Bali itu berada di mana? Jadi pasupatinya Bali itu, lancipnya, tajamnya towernya Nusantara, towernya Bali itu berada di kabupaten mana di Bali. Jadi kalau kami bisa sampaikan bahwa ketika kita menuju ke arah timur ya, ke Karangasem, bahkan lewat Karangasem sampai menyeberang ke Lombok, masih tetap Bali itu masuk di Indonesia Tengah. Tidak ada perubahan waktu. Tapi ketika kita juga menuju ke selatan, jadi masih berada
Bali itu di posisi Indonesia Tengah. Di utara juga seperti itu. Tapi ketika kita melangkah untuk menuju ke arah barat, ya, sampai di Kabupaten Jemberana, tepatnya di perbatasan Kabupaten Jemberana dan Kabupaten Buleleng, jadi tepatnya di Pura Dangkayangan Prapat Agung, ya, itu ada perubahan waktu, ya. Jadi di posisi Pura Dangkayangan Prapat Agung ini, ya, yang terletak di Taman Nasional Bali Barat, ya, di Kabupaten Jemberana, posisi orang yang bersembahyang di Pura Dangkayangan Prapat Agung, ya, yaitu di tengah hutan, ya, di Taman Nasional Bali Barat, itu ada di sana dua waktu, ya, di tempat, di posisi yang tepatnya itu adalah di tempat sembahyang Payogan, ya, tempat beryoganya Ida Betara Dangyang Dwi Jendra, ya. Jadi Dangyang Dwi Jendra ini adalah Purohito Mojopahit, ya, yang kembali ke tanah Bali, ya, mewali ke tanah Bali, dan juga beliau sering beryoga di Prapat Agung, ya. Jadi beliau menamakan bukitnya di Taman Nasional Bali Barat, di tempat beryoganya beliau itu dinamakan sekarang itu adalah Pura Dangkayangan Prapat Agung. Jadi Prapatan Agung, ya. Jadi tapak dara agung, ya. Jadi titik nol koordinat Nusantara, ya. Titik koordinatnya Bali, ya. Titik koordinat nolnya Nusantara dan Bali itu berada di Kabupaten Jemberana. Tepatnya adalah di Payogan, tempat beryoganya Ida Betara Dangyang Dwi Jendra. Jadi dengan luas tempat sembahyang itu 4 kali 6 meter, ya, 24 meter persegi. Di dalamnya itu ada dua waktu di sana. Jadi ada Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Jadi bergeser sedikit Indonesia Barat, bergeser sedikit ke timur, tidak sampai 1 meter, bergesernya itu sudah Indonesia Tengah. Jadi di dalamnya Payogan itu ada dua waktu di sana, Indonesia Barat sama Indonesia Tengah. Jadi itu uniknya Payogan di Pura Dangkayangan Prapat Agung. Bagi yang sudah pernah ngaturan sembah bakti, ya, jadi bersembahyang di Pura Dangkayangan Prapat Agung, yang tepatnya berada di Kabupaten Jemberana, tepatnya di Taman Nasional Bali Barat, tepatnya adalah di antara Kabupaten Jemberana dan Kabupaten Buleleng. Di Taman Nasional Bali Barat itu ada Pura Dangkayangan Prapat Agung namanya. Itu di tempat Payogan Ida Betara Dangyang Dwi Jendra. Jadi di Payogan itu ada dua waktu di sana. Jadi Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Inilah titik koordinatnya nol, ya. Tapak dara Prapatan Agung Nusantara, Prapatan Agung Bali itu jadi berada di Kabupaten Jemberana, tepatnya di Pura Dangkayangan Prapat Agung. Cuman yang menjadi pertanyaan kita sekarang, bahwa kalau titik koordinatnya nol dunia itu ada di Nusantara, Nusantara itu kaya, dan titik koordinatnya nolnya Nusantara, tapak daranya Nusantara itu adalah berada di Bali, dan Bali itu kaya dengan taksu Bali, ya. Dan tapak daranya Nusantara, tapak daranya Bali itu berada di Kabupaten Jemberana. Jadi seharusnya tidak ada kata lain, ya. Jadi Jemberana itu juga kaya raya, ya.
Jadi kaya raya tak benda juga sama kayak Bali ya. Jadi tidak kekayaannya tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi nantinya taksunya Jemberana ini ya, taksunya Bali itu yang ada di Jemberana ini bisa untuk bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Jemberana. Cuman sampai sekarang tabir misteri harta karun tak benda yang ada di Jemberana ini belum terungkap sampai saat ini ya. Jadi semoga mudah-mudahan tidak terlalu lama tabir misteri harta karun tak benda, jadi taksunya Jemberana ini itu akan segera terungkap ya. Jadi memang di sini ada kami akan beberapa kali kami akan lanjutkan kajian-kajian ini ya untuk bisa segera mengungkap tabir misteri harta karun tak benda yang ada di Jemberana ini untuk segera bisa dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Jemberana ya. Dan juga yang lebih unik lagi ya, jadi posisi Jemberana ini berada di posisi barat Pulau Bali ya. Jadi dari 8 kabupaten satu kota, yaitu yang posisi paling barat itu adalah Kabupaten Jemberana. Jadi uniknya 8 kabupaten yang datang ke Jemberana itu ya, itu semua datangnya ke barat ya. Yang lebih aneh lagi ya, posisi Kabupaten Buleleng yang berada di posisi utara seharusnya pergi atau berangkat ke Jemberana itu harusnya ke selatan gitu. Tapi orang Buleleng menyebut bahwa mereka pergi ke Jemberana itu adalah ke barat gitu. Jadi seluruh kabupaten kota yang ada di Bali itu menuju ke Jemberana adalah pergi ke barat. Kalau dari kajian Hindu Nusantara, kajian Hindu dunia, bahwa orang kalau mencari kitab suci ya, mencari kesucian itu adalah menujunya ke barat ya. Mencari kitab sucinya itu adalah ke barat ya. Jadi makanya posisi tengah tapak darenya Nusantara, tapak darenya Bali itu adalah berada di tengah, yaitu di Kabupaten Jemberana. Jadi semua menyebut bahwa perginya ke barat gitu ya. Jadi karena posisi Jemberana ini cukup unik gitu ya. Jadi itulah beberapa kajian yang dapat kami sampaikan ya, bahwa titik koordinatnya Nusantara itu berada di Kabupaten Jemberana ya. Jadi tapak darenya, perapatan agungnya Nusantara ya. Jadi titik nolnya, koordinat nol Nusantara itu adalah berada tepat di Kabupaten Jemberana, dan tepatnya adalah di Pura Dangkayangan Perapat Agung di Linggih Indo Betara Dangyang Dwi Jentra, yang merupakan leluhur umat Sedharma Jemberana Bali Nusantara. Suksemo. Dan sebelum kami akhiri, jadi untuk lebih jelasnya, lebih detail bisa semeton Jemberana Bali Nusantara dapat menonton di YouTube, channel YouTube kami ya, Ida Bagus Susramo. Silahkan ditonton. Suksemo. Om Santi 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 Om.